Selamat datang di channel Enter Arts. Kali ini akan menghadirkan bab 12, bab 13 dan bab 14. Dari novel Gadis Suci membantu saya mensimulasikan kultivasi abadi. Sebelum memulai, jangan lupa subscribe, like dan komen. Bab 12 Gadis Suci telah pergi lagi. Hadiah penyelesaian. Chen Qiansui tidak mengecewakan Bai Yi pada akhirnya. Setelah 3 tahun berlatih keras di simulator kultivasi abadi, dia akhirnya berubah dari orang biasa menjadi seorang kultivator abadi. Meskipun dikatakan bahwa para kultivator abadi pada tingkat pertama pemurnian Qi sangat lemah, mereka termasuk dalam kelompok orang yang berkultivasi di dasar dunia abadi. Tetapi setidaknya mereka adalah kultivator abadi, dan kultivator abadi tingkat terendah jauh lebih baik daripada orang biasa. Bai Yi dapat dengan jelas melihat melalui otoritas simulator Siuxian. Chen Qiansui sekarang bersemangat tinggi, dan dia tidak sama seperti sebelumnya. Tampaknya suasana duniawi sudah berkurang sedikit. Ada sedikit lagi temperamen khusus yang unik bagi para kultivator abadi. Prestasi Chen Qiansui di simulator kultivasi abadi terbukti sekali lagi bahwa pilihan awal Bai Yi sangatlah tepat. Tarik gadis suci Sekte Pedang Roh ke dalam simulator memang jauh lebih baik dari sebelumnya. Untuk mengetahui, Bai Yi mati lebih dari 30 kali di simulator kultivasi abadi tanpa pernah menyentuh teknik kultivasi apapun. Bahkan teknik kultivasi wufu di sungai dan danau tidak pernah tersentuh. Hampir setiap kali saya tidak bisa hidup selama sebulan. Memang benar bahwa hal itu mati rasa bagi orang lain. Sebaliknya, Chen Qiansui sangat kontras dengannya. Untuk pertama kalinya, Chen Qiansui mendapat teknik pernafasan. Kedua kalinya, itu langsung merupakan metode untuk membudidayakan makhluk abadi. Untuk ini, mentalitas Bai Yi sangat bagus. Selama Anda merasa yakin bahwa Anda adalah orang yang sia-sia, Anda tidak akan mempunyai pikiran tentang depresi. Yakin. Tepat ketika Bai Yi sedang menanti-nantikan apakah Chen Qiansui dapat melangkahkan kaki ke alam yang lebih tinggi selangkah demi selangkah, dia terkejut saat mengetahui bahwa Chen Qiansui, yang baru saja menerobos belum lama ini, benar-benar bersendawa. Bai Yi, bagaimana situasinya? Saya hanya teralihkan kurang dari setengah menit, kan? Chen Qiansui menghilang begitu saja. Dia melirik cepat pada perintah emulator yang terlewat olehnya. Chen Qiansui, yang berhasil menembus tingkat pertama pemurnian Qi, menyadari bahwa Qi spiritual di tempat latihannya sendiri terlalu tipis untuk membuatnya mencapai yang lebih tinggi. Jadi dia memilih untuk memasuki pegunungan yang lebih dalam untuk berlatih. Bekerja keras untuk berlatih. Chen Qiansui menemukan ramuan di pegunungan, dan setelah meminumnya, dia merasakan kebugaran fisiknya meningkat secara signifikan. Fisik plus 2. Binatang iblis yang telah berubah menjadi iblis tidak berbicara tentang seni bela diri, dan memanfaatkan latihan keras Chen Qiansui untuk melancarkan serangan diam-diam. Chen Qiansui bereaksi cepat untuk bertarung dengannya, dan akhirnya kalah. Chen Qiansui sudah meninggal. Usia, 8 tahun, 4 bulan dan 06 hari. Ini. Ketidakpastian takdir membuat Bai Yi tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Di 1 detik, Chen Qiansui baru saja memulai jalan kultivasi menjadi abadi. Dan di detik berikutnya, dia menjadi santapan bagi binatang iblis. Dia tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa Chen Qiansui beruntung, atau dia tidak beruntung, atau bahwa simulator kultivasi abadi terlalu buruk. Mungkinkah dia benar-benar menukar umurnya dengan keberuntungan yang luar biasa, bukan? Inikah kehidupan Krypton yang legendaris? Mungkinkah? Karena hatinya baru saja diracuni. Tidak. Mustahil. Benar-benar mustahil. Bertepatan. Benar-benar kebetulan. Bai Yi menyangkal sebagai pemiliknya. Orang yang Anda undang, Chen Qiansui, telah bertahan selama 8 tahun. 4 bulan, dan 06 hari dalam simulasi kehidupan kultivasi abadi.
Sebelum simulasi kehidupan kultivasi abadi berikutnya, masih ada waktu pendinginan selama 24 jam. Chen Qiansui mencapai pencapaian balas dendam dalam simulasi kedua dalam menumbuhkan kehidupan abadi, dan hadiah tambahan telah ditambahkan. Anda telah menerima hadiah berikut. Hadiah 1. Pengenalan pengangkatan pedang lengkap. Hadiah 2. Pemurnian Qi level 1 alam basis kultivasi Chen Qiansui selama 3 tahun. Hadiah 3. Liontin giok leluhur akan membawa sedikit keberuntungan. Hadiah tambahan, 5 gumpalan kekuatan roh. Silakan pilih salah satu hadiah sesuka hati. Hadiah tambahan adalah hadiah wajib. Tidak diperlukan pilihan khusus. Melihat hadiah penyelesaian pada simulator kultivasi abadi, Bai Yi tak dapat menahan diri untuk tidak berpikir sejenak. Meskipun Chen Qiansui hanya hidup sampai usia lebih dari 8 tahun, dan dia juga meninggal dengan tergesa-gesa kali ini. Itu membuat orang merasa sedikit tidak responsif. Tetapi, tidak tampak seperti kerugian. Baginya sekarang, hadiah ini pasti terlalu kaya untuk menjadi lebih kaya. Selain ketiga pahala tersebut, ada satu pahala tambahan. Meskipun Bai Yi tidak tahu seberapa besar peningkatan yang dapat diberikan oleh 5 gumpalan kekuatan roh. Tapi seharusnya tidak buruk, kan? Versi lengkap dari Kultivasi Ilmu Pedang, basis kultivasi tingkat pemurnian Qi. Mengenai Liontin Giok, saya akan mengabaikannya untuk saat ini. Yang mana yang harus dipilih? Bai Yi menghadapi beberapa pilihan yang sulit. Dia membutuhkan keterampilan mengangkat pedang yang lengkap. Karena ini adalah teknik kultivasi abadi, ini akan memungkinkannya untuk mencapai tingkat pemahaman dasar tentang kultivasi pedang. Dan ini akan memungkinkannya untuk memiliki tingkat efektivitas tempur tertentu. Namun, basis kultivasi pada tingkat pertama pemurnian Qi juga didambakannya, yang memungkinkannya untuk langsung menjadi seorang kultivator abadi. Namun masalahnya adalah, setelah dia menjadi seorang kultivator, dia tidak bisa menggunakan teknik pedang duniawi untuk melawan Qinggong, kan? Bai Yi melihat hadiah tambahan terakhir. 5 gumpalan kekuatan roh tidak cukup baginya untuk menerobos ke tingkat pertama pemurnian Qi. Tetapi itu tetap kekuatan roh. Jadi itu seharusnya juga dapat mengaktifkan kultivasi ilmu pedang. Pilih 1. Momen. Sejumlah besar informasi diterima dengan sempurna olehnya. Teknik kultivasi, yang bukan merupakan tingkat rendah, dipelajari dalam sekejap, dan secara bertahap mencapai tingkat dasar. Baru pada saat itulah Bai Yi menemukan bahwa dalam Rising Swordsmanship, ini sebenarnya termasuk teknik kultivasi yang digunakan oleh Qi spiritual dalam memurnikan dunia. Seni pedang yang cocok dengan teknik kultivasi. Sebuah gerakan kaki. Dan metode inti mengangkat pedang. Serentak. Kekuatan roh yang sangat murni juga memasuki meridian dan dantiannya. Dan secara paksa mengasimilasi energi internal selama 3 tahun itu menjadi kekuatan roh. Kekuatan roh mengalir melalui meridian seperti sungai, yang terus-menerus mengubah tubuh Bai Yi. Kekuatan meningkat. Gandakan semangatnya. Persepsi yang ditingkatkan. Bahkan telapak tangan yang awalnya terluka karena kematian berangsur-angsur pulih, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah akhirnya tenang, Bai Yi menenangkan kegembiraan batinnya. Dan dia sepertinya mengingat sesuatu. Aku ingat, aku membeli pedang panjang. Bepergian ke dunia yang menarik untuk membudidayakan makhluk abadi. Bagaimana mungkin Bai Yi tidak memiliki impian untuk membudidayakan makhluk abadi? Tidak lama setelah menyeberang, dia dengan bersemangat membeli sebilah pedang panjang. Bermain-main sepanjang hari. Melamun. Hasil. Karena setelah menguji tulang akarnya, ternyata kualitasnya kurang bagus. Maka ia pun menaruh pedang panjang yang dibelinya itu di sembarang tempat. Setelah mencari di rumah beberapa saat, Bai Yi akhirnya menemukan pedang panjang itu. Sarung dan gagangnya telah tertutup oleh lapisan debu yang tak terlihat. Bai Yi mencengkeram gagang pedangnya. Tarik keluar.
Pedang perak cemerlang itu keluar dari sarungnya dalam sekejap, dan dia memainkan bunga pedang dengan terampil, seolah-olah dia telah tenggelam dalam ilmu pedang selama bertahun-tahun. Inilah sebenarnya alasan mengapa ada teknik pedang dalam Sword Rising. Sambil mencari informasi mengenai kultivasi pedang di benaknya, Bai Yi tiba-tiba melemparkan pedang panjangnya ke atas. Dia meremas jari pedang dengan tangan kanannya. Kekuatan roh dalam tubuh melonjak. Kerajaan. Dengan minuman ringan, pedang panjang yang hendak jatuh itu tiba-tiba berhenti. Mengambang di depan Bai Yi, tampaknya ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Hanya saja pedang panjang yang tergantung itu terlihat. Beberapa gemetar. Tercatat dalam Meningkatkan Ilmu Pedang, bahwa seorang kultivator yang dapat mengendalikan pedang harus memiliki setidaknya 5 tingkat pemurnian Qi. Namun karena meningkatkan ilmu pedang agak istimewa, meskipun aku tidak memiliki tingkat pemurnian Qi, tetapi karena 5 untai kekuatan roh di tubuhku, itu sudah cukup. Nyaris tidak mampu mengendalikan pedang. Pedang ini adalah pedang panjang biasa. Jika ada kesempatan untuk mendapatkan pedang roh, Yu Jian akan lebih santai dan dapat diayunkan seperti lengan. Bai Yi bergumam pada dirinya sendiri. Ujung pedang tertutup. Menjangkau. Pegang gagang pedang panjang itu erat-erat dan masukkan kembali ke sarungnya. Berlanjut ke bab 13. Bab 13. Chen Fu. Ekspresi wajah Chen Qiansui tidak begitu bagus. Awalnya dia mengira bahwa Woun sedang mensimulasikan kultivasi abadi kali ini. Asal dia bisa terus berlatih secara normal dan mantap, dia seharusnya bisa menjadi seorang kultivator pendirian fondasi di simulator kultivasi abadi. Lalu ketika hadiahnya sudah diselesaikan, hadiah penyelesaian yang Anda dapatkan akan semakin melimpah. Mungkin hal ini dapat membuatnya melakukan terobosan ke lantai kedua pendirian fondasi dalam satu gerakan, mematahkan belenggu kemacetan saat ini. Pada akhirnya, yang tidak diduganya adalah dia menemukan suatu tempat jauh di pegunungan dan hutan tua untuk berkonsentrasi berlatih. Bagaimana dia bisa menghadapi bahaya seperti itu? Apakah ini bisa menghadapi binatang iblis? Juga diselundupkan oleh binatang iblis. Chen Qiansui menggertakkan giginya. Dia tidak akan takut bertarung dengan binatang iblis itu jika pertarungannya adil dan jujur. Masalahnya adalah binatang iblis itu menyerangnya dari belakang saat dia sedang berkonsentrasi pada penebusan dosa, dan melukainya dengan parah dalam satu pukulan. Sekalipun dia bereaksi kemudian, dia masih harus menyeret tubuhnya yang terluka parah untuk bertarung dengannya. Itu jelas. Tidak lagi. Anda telah bertahan hidup selama 8 tahun, 4 bulan, dan 06 hari dalam simulasi kedua kultivasi kehidupan abadi, mencapai standar untuk mendapatkan hadiah. Masih ada waktu pendinginan selama 12 jam sebelum simulasi kultivasi kehidupan berikutnya. Kamu, Qiansui, mencapai pencapaian balas dendam dalam simulasi kedua dalam menumbuhkan kehidupan abadi, dan hadiah tambahan ditambahkan. Anda mendapatkan hadiah berikut. Hadiah. Teknik mengangkat pedang belum lengkap. Hadiah tambahan. 1 gumpalan kekuatan roh. Chen Qiansui terkejut, dan seketika depresi dalam hatinya tersapu oleh kegembiraan yang membuncah. Tingkatkan ilmu pedang. Dia tidak menyangka akan mendapatkan hadiah ini. Lagi pula, hadiah pertama untuk simulator Siuxian cukup pelit. Saat itu, dia hanya diberi hadiah 1 tahun pengalaman dalam energi internal dan martial Dao. Namun kali ini, teknik mengangkat pedang belum lengkap telah terhadiahi. Dan ada bonus tambahan. Diberikan 1 gumpalan kekuatan roh. Chen Qiansui tahu betul bahwa buku rahasia khusus untuk menumbuhkan keabadian ini diciptakan oleh jiwa baru lahir yang kuat. Meskipun panjangnya hanya sepertiga dari versi lengkapnya, itu tetap merupakan buku rahasia yang sangat berharga untuk menumbuhkan keabadian. Jika teknik mengangkat pedang tidak lengkap ini ditempatkan di menara kitab suci Buddha Sekte Pedang Roh, pasti akan bisa masuk ke lantai paling atas.
sudah pasti memenuhi syarat untuk ditempatkan bersama dengan beberapa teknik kultivasi teratas dari Sekte Pedang Roh. Sekarang, di dunia nyata, dia bisa gunakan teknik mengangkat pedang ini. Serentak, Chen Qiansui merasakan sinar kekuatan roh ekstra di tubuhnya, yang sangat langka baginya yang terjebak dalam kemacetan kultivasi. Jika ada beberapa ratus helai lagi, maka dia akan sedikit percaya diri untuk menyerang lantai kedua pendirian pondasi. Keluar dari kebuntuan praktik ini, suasana hati Chen Qiansui masih bagus. Pada saat yang sama, Bai Yi memegang pil Qingxin di tangannya. Dia ragu-ragu sejenak, karena dia tidak tahu apakah meminum pil Qingxin akan meningkatkan kekuatan roh di tubuhnya. Sejujurnya, dia sama sekali tidak tahu apapun tentang hal ini, dan dia tidak punya pengalaman dalam membudidayakan makhluk abadi. Dia ingat bahwa Chen Qiansui mengatakan bahwa pil Qingxin memiliki efek menyegarkan pikiran, memperkuat tubuh dan melindungi tubuh. Ini kedengarannya sangat berbeda dari pengenalan obat ajaib oleh para dokter Mongolia kuno. Rasa memiliki adalah pernyataan yang sangat serba bisa. Sudahlah, cobalah. Bagaimanapun, dia punya 3 kartu penuh di tangannya. Sebagai gadis suci dari Sekte Pedang Roh, Chen Qiansui tidak seharusnya menipu bosnya, kan? Bai Yi meremas pil Qingxin dan melemparkannya ke mulutnya. Bai Yi, yang memegang Qingxin dan ini di mulutnya, segera tahu apa artinya meleleh di mulut. Pil Qingxin berubah menjadi bola kekuatan roh di mulutnya, dan mengalir ke tubuhnya seperti ini. Mulai meresap ke anggota tubuh dan tulang. Dan manfaatkan kesempatan untuk memasuki meridian dantian. Kekuatan roh yang agung mengalir tak terkendali di antara meridian Bai Yi, tetapi tidak terasa sangat ganas. Setidaknya Bai Yi tidak merasakan sedikit pun rasa tidak nyaman. Bai Yi segera mulai bermeditasi sesuai dengan penampilan yang dijelaskan dalam mengangkat pedang. Menyempurnakan ki spiritual yang agung dalam tubuh. Waktu berlalu. Tak lama kemudian di siang hari, Bai Yi telah sepenuhnya memurnikan ki spiritual yang dibawa oleh Qingxin dan menjadi kekuatan roh yang dapat ia gunakan. Proses ini dapat dikatakan sangat sulit, karena tulangnya belum cukup baik. Proses pemurniannya seperti memeras pasta gigi sedikit demi sedikit. Pada saat ini, seolah mendengar suatu suara, dia menyingkirkannya dan melatih postur itu. Mengerutkan kening. Kami datang. Bergumam. Bai Yi tidak melupakan ancaman dari keluarga Li kemarin. Li Jinfu dari keluarga Li mengancam dan memperingatkannya kemarin. Dia hanya diberi waktu 1 hari untuk memikirkannya. Setelah 1 hari, dia akan datang untuk berbicara terakhir kali, yaitu hari ini. Bai Yi merasa tidak ada yang perlu dibicarakan antara dirinya dan keluarga Li. Meninggalnya pendahulu itu pasti ada hubungannya dengan keluarga Li. Dalam situasi ini, bagaimana cara berbicara? Bai Yi serius curiga bahwa pihak lain kemungkinan besar sedang memikirkan cara untuk membunuhnya saat ini. Dengan cara ini, Anda tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berbicara, dan Anda juga dapat menggunakan cara-cara kecil. Dapatkan akta kepemilikannya. Setelah Bai Yi membuka pintu perlahan, suara gerakan yang didengarnya semakin keras. Suara berisik itu membuat orang merasa tidak nyaman, tetapi dia tetap lebih suka suasana yang lebih tenang. Setelah dia membuka gerbang rumah, dia melihat sekumpulan orang di luar gerbang, lebih banyak dari kemarin. Di dalam, masih ada orang yang Bai Yi kenal. Li Jinfu dari keluarga Li. Gaun pihak lain masih sangat berharga pada pandangan pertama, dan ada senyum yang lebih baik di wajahnya. Setelah melihat Bai Yi membuka pintu, Li Jinfu langsung berkata, "Tuan Bai memang pemalas. Dia hanya tinggal di rumah pada siang hari dan tidak keluar rumah." Entahlah, Tuan Bai sudah memutuskan. 1 hari telah berlalu. Tuan Bai belum memikirkannya, bukan? Bai Yi melirik sekelompok orang itu, dan dia mendapati bahwa selain orang-orang dari keluarga Li,
Ada juga sekelompok orang yang tampaknya tidak baik. Mereka mengenakan jaket pendek yang lusuh, dan kulit mereka lebih kasar dan lebih gelap daripada orang biasa. Setiap orang adalah sepasang penampilan Kongwu yang kuat. Ini, sebuah kata tiba-tiba muncul dalam pikiranku. Geng Chao. Kenangan akan tubuh asli memiliki kesan tentang kelompok orang ini. Di dunia pembudidayaan makhluk abadi, ada juga sungai dan danau. Geng Chao juga dapat dianggap sebagai jenis keberadaan ini, tetapi lebih dekat dengan sifat geng. Geng Chao mengendalikan transportasi sungai utama di Kabupaten Qinghe, dan menghasilkan banyak uang darinya. Pada saat yang sama bertindak sangat mendominasi. Reputasinya buruk di Kabupaten Qinghe. Melihat bahwa para anggota Geng Chao ini tampaknya dipimpin oleh Li Jinfu, Bai Yi pun paham bahwa para anggota Geng Chao ini tidak disewa oleh Li Jinfu dengan uang. Mereka adalah anjing-anjing yang dibesarkan oleh keluarga Li. Tak heran jika geng Rivers and Lakes sukses besar dan pemerintah tidak peduli. Berani. Keluarga Li melindunginya. Bai Yi dapat merasakan bahwa ada beberapa orang di antara mereka, dan ada fluktuasi energi internal di dantian di tubuhnya, yang dapat dianggap sebagai pemain bagus di sungai dan danau sekuler. Keluarga Li cukup berhati-hati. Untuk menghadapi seorang penyendiri seperti dirinya, dia membawa begitu banyak orang bersamanya. Tuan Bai, jika Anda tidak tahu apa yang menarik, jangan salahkan saya karena masuk dan mengambilnya sendiri. Li Jinfu menyipitkan matanya. Ancaman dalam nada. Ayo, berlanjut ke bab 14. Sebelum memulai, jangan lupa subscribe, like dan komen. Bab 14 Ujian Keterampilan Pertama. Ujian. Jika usia mental Bai Yi 10 tahun lebih muda, dia merasa bahwa dia mungkin akan berkelahi dengan pihak lain sekarang, dan kemudian menciptakan lingkungan pura-pura menamparkan yang lebih nyaman. Tapi sekarang, menghadapi ancaman Li Jinfu, dia tidak mengalami perubahan suasana hati yang besar. Saya tidak tahu apakah itu alasan mengapa sulit untuk menggantinya dengan pertemuan aslinya. Atau karena aku tidak mau lagi menaruhnya di mataku. Bai Yi hanya menjawab dengan santai, tidak untuk dijual. Ketika dia mengucapkan dua kata ini, Bai Yi dapat melihat dengan jelas bahwa senyum, ramah, di wajah Li Jinfu di depannya tampak sedikit menegang. Aku melihat Li Jinfu menahan senyumnya. Dia berkata dengan nada dingin, "Ayo, keluarga Li Diamen sudah mengurusnya, dan orang-orang yang tinggal di sekitar juga sudah diusir sementara. Balikkan bagian dalam dan keluarkan semua surat tanah. Biarkan Tuan Bai pergi bersama orang tuanya. Kecuali selusin surat tanah, Anda dapat membawa apapun yang berharga ke dalamnya. Jangan bersikap sopan kepada Tuan Bai." Jelas sekali. Li Jinfu telah merobek wajahnya sepenuhnya, dan kata-katanya dapat dikatakan bersifat membunuh. Saat suaranya jatuh, para anggota Geng Chao yang berkulit gelap dan kasar, semuanya mengenakan jaket hitam, tiba-tiba menyeringai dan bersemangat di wajah mereka, dan perlahan-lahan mengulurkan lengan mereka ke belakang, memperlihatkan sepasang pisau pendek satu tangan yang tajam. Di antara mereka, Chao Gang, yang tampak paling kekar dan memiliki fluktuasi energi internal dalam tubuhnya, bergegas ke depan semua orang dengan beberapa langkah besar. Sepasang mata tertuju pada Bai Yi. Itu adalah ekspresi yang ingin membunuh seseorang. Tanpa berkata apa-apa, dia mengangkat belatinya dan menebasnya seketika itu juga. Pedang itu langsung menuju Bai Yi. Desir. Disertai bunyi bilah tajam yang merobek daging dan darah. Sebuah kepala besar terjatuh tak berdaya. Darah pun muncrat setinggi manusia. Saat terjatuh, bagaikan hujan darah. Tubuh kekar dan kokoh itu berkedut dua kali, lalu langsung jatuh ke tanah. Kepala itu terguling di kaki Li Jinfu. Ada senyum sinis pada ekspresi beku itu, tetapi ada pula sedikit kebingungan. Pupil mata Li Jinfu mengecil. Geng Chao Gang segera berhenti dengan tergesa-gesa, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Sepasang mata. Pilih Bai Yi.
Aku melihat pedang panjang berlumuran darah tergantung diam di hadapan Bai. Darah menetes dari bilahnya. Pedang panjang itu sedikit goyah di bawah kendali Bai, dan tampak sedikit gemetar. Tetapi, itu masih memberikan dampak psikologis yang besar pada keluarga Li dan orang-orang dari geng Chao. Echuet, pembudidaya. Bai sebenarnya adalah seorang kultivator. Emosi kaget dan heran terus-menerus bercampur aduk dalam benaknya. Meskipun Li Jinfu adalah keturunan langsung dari keluarga Li, dan dia dianggap sebagai sosok yang relatif menonjol di antara keturunan langsung, dia tetap tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Di matanya, Bai hanya berjarak beberapa tarikan napas, bagaikan seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Namun, setelah beberapa kali menarik napas, domba kecil itu berubah menjadi iblis besar. Pedang panjang yang tergantung di udara memberitahunya. Kesalahan. Bagaimana dengan kultivator abadi? Dia hanya. Pada saat ini, ada salah satu anggota geng Chao yang terlihat agak mabuk. Dan sebelum dia selesai berbicara, pedang panjang itu melesat lewat dengan suara "swish", dan bilah pedang itu menancap di jantungnya. Suaranya tiba-tiba berhenti. Mata terbelalak. Ketakutan. Li Jinfu semakin terkesiap, dan memberikan kontribusi yang tidak signifikan terhadap pemanasan global di dunia pembudidayaan makhluk abadi. Li Jinfu tahu bahwa dia akan membayar harga mahal atas kesalahannya kali ini. Fakta juga seperti ini. Bai yang baru pertama kali membunuh orang, sama sekali tidak merasa canggung. Karena dia tahu kedatangan keluarga Li hari ini memang ditujukan untuk merenggut nyawanya. Orang-orang sudah datang ke pintu, dan pisau hampir mengenai leher. Bai tidak punya alasan untuk merasa kasihan. Sword Rising memungkinkan orang yang belum berada di level pertama pemurnian Qi untuk dapat membunuh musuh dengan pedang. Namun harga yang harus dibayar adalah kekuatan rohnya terkuras dengan sangat cepat. Bai tahu bahwa jika dia menunda lebih lama lagi, kekuatan roh yang tidak banyak di tubuhnya kemungkinan besar akan habis. Menyingkirkan kelompok orang ini sesegera mungkin merupakan prioritas utama. Bai membandingkan pedangnya dengan tangannya. Detak jantung. Tanpa ragu sedikit pun, pedang panjang yang tajam itu berbalik ke arah Li Jinfu yang berwajah jelek. Melihat pemandangan ini, Li Jinfu berkeringat dingin. Sama sekali mengabaikan apa yang disebut pengendalian diri. Buru-buru berteriak, "Tuan Bai, kalau ada yang mau kau katakan, bicaralah." Salah paham. Ini salah paham. Sayangnya Bai tidak mau mendengarkan penjelasannya sama sekali. Momen berikutnya, pedang menembus jantung. Saat lawan ingin membiarkan orang-orang dari geng Chao masuk, Bai sudah menganggapnya sebagai orang mati. Membunuh Li Jinfu, keturunan langsung dari keluarga Li, tentu saja akan menjadi bagian dari keluarga Li selamanya. Tetapi masalahnya, bahkan jika Bai tidak membunuhnya, kedua belah pihak masih berada dalam situasi buntu. Jika demikian halnya, jadilah orang pertama yang bertindak. Tepat. Tuan. Tuan muda terbunuh. Seorang anggota keluarga Li berlutut di tanah dengan suara keras. Wajahnya pucat pasi, "Tuan. Jika Tuan tahu, kami pasti akan menguburkan Tuan muda bersamanya." Para pelayan ini mengikuti Li Jinfu seperti anjing yang berlari. Tujuannya adalah untuk membantu Li Jinfu bekerja sambil melindungi keselamatannya. Akan tetapi, meski mereka memiliki 3 kepala dan 6 lengan, mereka tidak dapat menahan Li Jinfu. Kesenjangan antara manusia biasa dan manusia pembudidaya tidak dapat dijembatani oleh orang-orang ini sama sekali. Lihatlah keburukan yang ditunjukkan orang-orang ini. Bai semakin merasakan bahwa di dunia ini, pentingnya menjadi seorang kultivator sangatlah penting. Penggarap abadi membunuh beberapa orang biasa, dan orang biasa tidak berani kentut. Bahkan di antara orang-orang ini, ada banyak pejuang sungai dan danau. Tetapi, sungai dan danau Wufu masih tidak punya pilihan selain membandingkannya dengan para pembudidaya.
Bai Yi tidak membunuh semua orang ini. Jika selusin orang terbunuh, mayat-mayat di seluruh tanah tidak akan tahu harus berbuat apa dengan mereka. Ambil mereka dan cuci tanahnya. Kata-kata yang diucapkan Bai Yi dengan entengnya membuat orang-orang ini sulit mempercayai telinganya sendiri. Mendesis. Apakah mereka baik-baik saja? Mereka tidak terbangun tiba-tiba sampai mereka melihat Bai Yi berbalik dan menutup pintu. Mereka baik sekali. Semua anggota keluarga Li dan anggota geng Cao menghela napas lega. Mereka baru saja mengetahuinya. Punggung Oun benar-benar basah oleh keringat dingin di beberapa titik. Keringat bercucuran di sekujur tubuh. Terima kasih banyak karena tidak membunuh. Terima kasih, Tuan Bai, karena tidak membunuh. Apa yang kalian bajingan dari keluarga Li lakukan di sini? Cepat singkirkan mayat tuan muda kalian. Apakah kalian melemparkannya ke sini untuk membuat Tuan Bai marah? Tuan kelima dibunuh oleh seorang kultivator. Dan geng Cao kita memprovokasi seorang kultivator. Bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada Tuan ketika kita kembali? Sialan. Kau seharusnya tidak melakukan hal semacam ini untuk keluarga Li. Kau hampir mati. Katakan kentut. Kalian. Bergerak cepat. Cepat dan pindahkan kepala Tuan kelima. Mereka berjalan dari tepi gerbang neraka. Masing-masing dari mereka dihantui rasa takut yang berkepanjangan. Sekarang mereka hanya ingin segera memindahkan mayatnya dan membersihkan tanah secepatnya. Kalau begitu tinggalkanlah tempat yang benar dan salah ini. Sampai bertemu lagi di bab-bab berikutnya. Terima kasih.